Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus sholati wa tammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali kepada rekan-rekan semua aktivis ajian Balagh Ramadan di kantor MPC NU Kragan dalam rangka mengaji kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah untuk yang hari ketiga. Semoga nanti pengajian malam nanti bisa menghasilkan manfaat dan barokah untuk kita semua, dan khusus kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, amin Allahumma amin. Untuk malam ini Bapak Kiai Muhammad Yasin sebagai Rais Suriah MPC NU Kragan akan membacakan kitab Hujjah Ahlussunnah Shahifah 17, yaitu bab Al-Mithalus Tsani hal li sholatil jum'ati sunnatun qabliyatun aulah. Dan nanti setelah pembacaan kitab akan disambung dengan dialog interaktif atau beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ikut Balagh Ramadan di kantor MPC NU Kragan. Untuk itu marilah kita buka untuk hari yang ketiga ini dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga dengan bacaan kitab pengajian Balagh Ramadan dan nanti dilanjut dengan dialog dan pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Ala hadiniyah wa ala niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selanjutnya pembacaan kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Mithalus Tsani oleh Bapak Kiai Muhammad Yasin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asma Allah ingkang maha welas tur ingkang maha asih. Qala dawuh sapa asyh nafa'ana muga paring manfaat ing kita Allahu sapa Allah bi ulumihi kelawan pira-pira ilmu nasyah. Dawuh al-misalus tsani utawi conto kang nomor loro iku hal li sholatil jumu'ati. Hal li sholatil jumu'ati apa to iku? Tetep keduwe salat Jum'ah sunnatun utawi kesunahan qabliyatun kang bangsa qabliyah aula utawa ora. Wa hadza utawi ikilah al-misalus tsani aidan kelawan malih minal masaili iku setengah saking pira-pira masalah al-far'iyati kang bangsa cabang, al-ijtihadiyati kang bangsa ijtihad, allati kang layambahi ora sayekja tabadulul ingkari apa gilir gumantine ngingkari fiha ing dalam allati masail. Amma Syafi'iyatu anapun utawi ulama bangsa Syafi'iyah faqalu mongko iku padha dawuh sapa Asy-Syafi'iyah, na'am iya ana lil jumu'ati iku kedue Jum'ah sunnatun utawi kesunahan qabliyatun kang bangsa qabliyah bangsa sadurunge qabliyah kadzuhri kaya dene salat zuhur. Qabliyatud dhuhri lan li hadisin krana anane siji hadis fiha kang tetep ing dalem qabliyah sunnah qabliyah. Ziyadatun ay hadi utawi iki iku ana tambahan minal fakiri
saking wong sing banget butuhe rupane Syekh Ahmad Subeki. Tambahane wali khabari Muslimin iku kedhuwit hadis Imam Muslim idza sholat rupane ing dalem nalikane salat sapa ahadukum salah sijine ira kabeh al-jumu'ata ing jum'ah fal yusolli mongko becik salat sapa ahad qablaha ing dalem sadurunge al-jum'ah mu'arba'an kelawan 4 rakaat wa ba'daha lan ing dalem sakwise al-jum'ah mu'arba'an kelawan 4 wali khabari Tirmidzi lan trono anae hadis sing diriwayat Imam Tirmidzi anna bena Mas'udin sak temene Ibnu Mas'ud iku kana ana sapa Ibnu Mas'ud yusolli iku salat sapa Ibnu Mas'ud qablal jum'ati ing dalem sadurunge Jum'ah arba'an kelawan 4 wa ba'dahalan ing dalem sakwise al Jum'ah arba'an ya kelawan 4 wa dhahiru utawi dhahir hadis iku annahu sak temene al madkur min qabliyah salat qabliyah bitauqifin iku tetep kelawan piwulangi syarak minan nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingtaha wis tutup apa bajuri kitab bajuri kala ngendika sapa Syekh Ali Maksum rahimahu muga melasihu ing sapa Allah dawe Syekh kala ngendika sapa Al-Qurdi wa ala bafadul fi babi salatil jumu'ati ing dalem bab salat Jumat dawe wa aqwama utawi luweh kuat-kuate perkara yutamassaku kang kena den gawe tetanggenan apa bihima fi masyru'iyati rakaataini ing dalem den tindaknone rong rakaat qoblal jum'ati ing dalem sadurunge Jum'ah iku ma ya dawuh sahahahu kang nyohaken ing masapa Ibnu Hibban min hadisi Abdullah bin Zubair marfu'an halirupa hadis marfu' rupane ma min sholatin ora ana utawi salat iku illa wa baina yadaiha iku tetep ing dalem angin iku tetep ing dalem antarane ngarepe salat rakaatani utawi ana 2 rakaat kala ngenhu ing ngendikakno ing dawuh mau fi Fathul Bari ing dalem kitab Fathul Bari sapa maklumnya kala ya sahibu Fathul Bari ya ziyadatun utawi iki ana ziyadah minal faqiri wa fi Fathil Wahhabi iku tetep ing dalam kitab Fathul Wahhab juz awal sahifah 56 khobarus saikhani utawi ana hadis Bukhari Muslim rupane baina kulli adaine iku tetep ing dalam antarane adzan loro salatun utawi salat. Summa qala tumuli dawuh sapa As-Syekh dawuh wa qala lan ngendika sapa Al-Qurdi Imam Al-Qurdi aidan kelawan malih dawuh wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun naklan ing siji penukilan ang Syarhil Miskati saking Syarhul Miskah limulla Ali Al-Qari ma ingsun weruh ma ing dawuh nasuhu kang utawi ketetepane ma iku wa qad jaa Wakot ja'alan teman-teman wis tumeka bisanadin kelawan nganggo sanad jayyidin kang bagus kama kaya dene dawuh kalau kang ngendikana ing masapa Al-Iraqi apa sing tumeka apa annahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa annabi yusolli iku salat sapa annabi qablaha ing dalem sadurunge al-jum'ah arba'an kelawan 4 ing tahawus tutuk apa dawuh wa fi sunani Tirmidzi li Ahmad syakir fi babi ma jaa ma yuqra'u bi fi sholatis subhi yaumal jumu'ah ma utawi wa fi sunani iku ma utawi ana dawuh nasuhu kang iku utawi ketetep nasik ma iku kana ana sapa Ibnu Umar yutilu iku ndawakna sapa Ibnu Umar as-sholata ing salat qoblal jumu'ati ing dalem sadurunge Jumat wa yusolli lan salat sapa Ibnu Umar ba'daha ing dalem sakwise al-jum'ah marakaataini kelawan 2 rakaat fi baitihi ing dalem-daleme Ibnu Umar
Wa yuhaddisu lan nyeritaaken sapa Ibnu Umar anna Rasulullah ing sak temene utusane Allah sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Rasulullah yaf'alu iku agawe sapa Rasul modalika ing mengkono-mengkonone yutilus shalah qabla Jumat wa yusolli ila akhir. Qala dawuh sapa Sahibu Aunil Ma'bud fi Aunil Ma'budi ing dalam kitab Aunil Ma'bud ngendikane qala dawuh sapa An-Nawawi fil Khulasati ngendikane sahihun utawi dawuh utawi hadis iku sahihun iku sahih ala syartil Bukhari ing atase syarate Imam Al-Bukhari berarti talaqi wal mu'asyarah semasa dan bertemu syartul Bukhari. Wa qala lan dawuh sapa Al-Iraqi fi Syarh Tirmidzi ngendikane isnadu utawi isnate hadis iku sahihun la jarama kang ora ana bahaya iku maujud. Wa akhraja lan ngetokaken hu ing hadis mau sapa Ibnu Hibban fi sahihi ing dalam sahih Ibnu Hibban. Intaha an ahkamil fuqaha fi muqarrarati Nahdlatul Ulama al-Juz'ul Awal kitab Ahkamul Fuqaha yang sudah masyhur tur mutadawilah. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Bapak Kiai Muhammad Yasin yang sudah membacakan kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai tentang bab Al-Mithal Asani mengenai tentang perdebatan antara sholat sholat qobliyah Jum'ah dan sholat ba'diyah Jum'ah. Ini ada beberapa versi pendapat ulama dan di sini sudah disinggung semua. Mungkin dari kawan-kawan yang hadir di sini mungkin ada argumen lain mengenai tentang sholat qobliyah Jum'ah dan ba'diyah Jum'ah, atau mungkin ada gerakan-gerakan dari kanan kiri Ahlussunnah wal Jamaah yang mungkin ada gerakan mengenai tentang sholat qobliyah Jum'ah dan ba'diyah Jum'ah yang mungkin mereka punya pendapat lain tentang sholat qobliyah Jum'ah dan ba'diyah Jum'ah. Monggo dari kawan-kawan kalau ada yang menanyakan, berdialog atau mungkin punya pertanyaan-pertanyaan sekitar mengenai tentang materi pada malam hari ini, dipersilahkan. Mungkin Pak Mujib atau Pak Agus. Zahid, Pak Agus Zahid, monggo pengen menambahkan. Monggo Pak Kiai Thayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Di sini tadi Pak Yasin telah menyampaikan yaitu bab salat sunnah qobliyah dan ba'diyah Jum'ah. Di sini kita ketahui bahkan saya sendiri itu hanya mengikuti guru. Di sini saya hanya mengatakan bagaimana yang terjadi di wilayah kita. Mungkin di wilayah kita, yaitu di kampung-kampung itu masih aman terhadap perbedaan atau pertentangan mengenai hukum sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Tapi kalau kita melihat di wawasan luas, itu memang sangat banyak sekali perdebatan antara hukumnya atau mengenai khilafiyahnya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita memang mengikuti ulama-ulama kita
atau kita memang mengikuti guru-guru kita, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita mengenai wajib dan sunnahnya menjalankan ibadah di hari Jumat, itu sudah mengikuti oleh ulama-ulama kita, yaitu kita sudah terbiasa menjalankan sholat qobliyah ataupun ba'diyah di sholat Jumat. Tapi yang kita bisa bahas secara luas, kita sekarang ini ditemukan atau dihadapkan tentang hari Jumatnya itu. Bahkan pada zaman sekarang ini, belakangan ini, kita dihadapkan selalu pada hari Jumat itu digunakan oleh kelompok-kelompok lain, itu selalu membuat perbuatan atau bisa membuat orang-orang kita Ahlussunnah wal Jamaah mungkin sedikit banyak meninggalkan sholat Jum'ah karena banyak kegiatan-kegiatan mereka-mereka yang sengaja dilakukan pada hari Jumat. Mengenai untuk adanya sunnah qobliyah dan ba'diyah Jumat, itu Bapak Kiai Thayyib sepakat dengan apa yang telah dilakukan oleh semua oleh Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah atau Jamaah Nahdiyah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya sunnah qobliyah dan sunnah ba'diyah Jum'ah itu memang ada. Namun ada beberapa versi, ada yang 4 qoblal Jum'ah dan ba'diyal Jum'ah ada 4, ada yang cuma 2. Masing-masing ada dalilnya masing-masing. Jadi mungkin tidak bisa jadi perdebatan, atau mungkin ada perdebatan yang mungkin lebih menguatkan 2 rakaat daripada 4 rakaat. Mungkin yang lain, Pak. Sinten iki, Pak? Pak Fakih, monggo. Mungkin badhe Pak Hamzani, monggo Pak Kiai Hamzani. Mungkin Pak Yasin pengen menerangkan tentang rangkuman daripada Al-Misalusani. Mungkin nanti biar untuk memancing yang lain agar punya atensi. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Akhina Mbah Thayyib ini memang benar. Untuk perbedaan antara kita dan saudara kita tentang qobliyah Jumat itu disyariatkan atau tidak, memang di Indonesia tidak begitu tajam mereka yang mengatakan keingkarannya mereka terhadap kita yang kita punya tendensi bahwa itu adalah qobliyah Jumat itu ada sebagaimana qobliyah duhur. Itu memang tidak begitu tajam mereka menyerang kita. Mereka yang lebih, karena itu adalah sebuah fadhailul a'mal. Jadi kita memang aman-aman saja tentang ini. Kalaupun itu mereka memang benar, karena ini adalah ijtihadi. Kalaupun mereka yang lebih tepat seandainya berdasarkan landasan hadis yang ada, seandainya ini hadisnya lebih sahih dan lebih kuat dan seterusnya, tetapi karena dan sementara kita seandainya kalaupun seandainya pijakan kita ini dianggap bahwa hadis yang kita buat pijakan tendensi tentang qobliyah Jum'ah itu ada, mereka mengatakan itu adalah dhaif, seandainya itu pun kita juga aman-aman karena hadis yang dhaif kalau memang itu adalah kategori fadhailul a'mal, kita lakukan itu tidak apa-apa. Dhaif itu yang tidak boleh kan kita sebagai pijakan hukum. Tetapi kalau sekedar amal-amal fadilah-fadilah,
kita juga aman-aman saja, dan itu kita sepakat bahwa itu boleh-boleh saja meskipun landasannya adalah hadis dhaif, seandainya dhaif betul, seandainya dhaif betul. Barangkali itu mungkin yang lain monggo. Ya, bisa saya lanjutkan lagi dari Bapak Muhammad Yasin. Untuk sunnah qobliyah dan ba'diyah Jum'ah itu memang ada, dan ini berdasarkan hadis yang kita baca sekarang. Memang ada pijakan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang qobliyah dan ba'diyah Jum'ah. Namun seandainya dari kalangan selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, andaikan mereka menganggap bahwasanya pijakan yang dibuat atau hadis yang dibuat pijakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sunnah qobliyah dan ba'diyah ini, andaikan mereka menganggap dhaif, itu pun kalau dalam bab fadhailul a'mal itu sah-sah saja. Yang tidak boleh adalah ketika hadis dhaif itu, andaikan itu dianggap dhaif itu, kalau memang dipakai untuk selain fadhailul a'mal, untuk pijakan. Kalau untuk fadhailul a'mal itu sah-sah saja. Mungkin yang lain ada yang mau menambahi? Monggo Pak Hamzani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun terlambat, ngaji sudah selesai baru datang, tapi alhamdulillah bisa menambah jumlah. Tidak bisa menambah jumlah kehadiran kepesertaan malam ini, sehingga saya bisa membawa 3 orang bersama saya tadi, jadi rada akeh sithik, lumayan. Bapak-bapak, khususnya saudara-saudara yang kebetulan menyimak, menonton live streaming ini, monggo besok malam dan malam-malam berikutnya kami sangat berharap sekali panjenengan semua untuk bisa hadir di kantor NU Kragan untuk mengayu bagya nyemarakkan ngregengke acara ngaji Ramadan dan diskusi aswaja. Jadi dalam hal ini bisa banyak hal yang bisa kita dapat, atau bisa banyak hal yang bisa kita perbuat. Setidaknya kita bisa latihan, kalau toh bicara untuk latihan mengasah kemampuan kita berbicara. Ini kali ini tampaknya tidak begitu greget bagi yang lain untuk bicara. Saya tak matur sedikit. Yang jadi bahasan pada malam hari ini tadi saya dengarkan adalah tentang sholat qobliyah Jum'ah dan ba'diyah Jum'ah. Benar apa yang disampaikan oleh Al-Qari Bapak Kiai Muhammad Yasin, bahwa kalau kita di Kragan khususnya, di cabang Lasem pada umumnya, memang tentang qobliyah dan ba'diyah Jum'ah ini nyaris tidak ada yang menyoal, nyaris tidak ada yang ngutik-ngutik, sehingga ya aman-aman saja dan tidak ada yang terusik. Di samping apa yang disampaikan di dalam Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah karya beliau Syekh Kiai Haji Ali Maksum ini, kalau kami, sikap kami selama ini memang sederhana sekali.
seperti halnya sikapnya para orang awam gitu aja menurut saya, mengikuti kebiasaan amaliyah yang dilakukan oleh para kiai kampung kami, kiai-kiai yang ada di sekeliling kami, bahwa sholat Jum'ah itu adalah sholat duhur, pengganti sholat duhur yang sifatnya 1 minggu sekali. Kalau sholat duhur itu ada qobliyah duhur, ada ba'diyah duhur, yang ikuti itu hanya duhurnya berganti Jum'ah. Di sini ada kata Jum'ah, yaitu hari Jum'ah. Semuanya tahu bahwa Jum'ah itu adalah Sayyidul Ayyam, yang sering dijadikan plesetan Pak Afif itu. Pak Afif ini termasuk Sayyidul Ayyam apa tonggone Sayyidul Ayyam ini ya? Ya. Sayyidul Ayyam itu kita yakini, yakini bahwa Jumat itu adalah hari istimewa, malamnya maupun siangnya, dan di banyak dawuh mengatakan bahwa termasuk malam Jumat itu adalah malam di mana doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba Allah kepada Allah atas permintaannya itu insya Allah ijabah, termasuk bagian dari awqat mustajabah. Kemudian di dalam apa yang disampaikan, yang dipaparkan oleh Pak Kiai tadi, bahwa lepas dari kalau toh masih ada perdebatan di sana, kita lebih pada fokus li fadhailil a'mal itu tadi. Dan sekaligus memang Jumat itu yang pada daerah-daerah tertentu bahkan itu Jumat dijadikan sebagai hari libur. Kalau di Rembang, di Lasem, di Kragan itu dunia kerja hari libur memang belum Jumat. Tapi kalau jenengan ke Jepara seperti kampungnya kabupatennya Mas Nur Ali sebelah saya ini, dunia kerja swasta khususnya itu liburnya Jumat. Liburnya Jumat. Perusahaan-perusahaan yang ada mebel sana, karena memang pengrajin mebel, pengrajin ukir Jepara itu kalau bayaran mingguan itu ya hari Kamis, Jumatnya libur. Dan itu diikuti oleh sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah swasta khususnya. Itu semuanya liburnya adalah Jumat. Kenapa? Karena ingin mengais sebanyak-banyaknya, memanfaatkan waktu Jumat yang istimewa itu sebanyak-banyaknya untuk ibadah-ibadah yang sifatnya adalah ritual keagamaan. Walaupun kita bisalah yang namanya berkarya itu diniati ibadah ya bisa, tapi lebih dari itu adalah fokus pada ritual keagamaan. Sehingga kalau zaman kecil saya dulu bahwa anak-anak itu dikondisikan jam 10 itu saja orang tua sudah geger, ya Cung, jam 10 siap-siap mandi, siap-siap ketok-ketok kuku, siap-siap apa, rapi-rapi dan sebagainya. Tujuannya apa? Biar sesegera mungkin datang ke masjid, terus ada motivasi-motivasi, ada rangsangan-rangsangan, kepengin to opo, onto, opo ndok, seperti itu ya. Nah, makanya terus bergegas cepet-cepetan. Paling awal, semuanya tahu bahwa soft awal adalah yang terbaik. Dan dengan lebih awal berada di masjid, jadi lebih dari itu semuanya tadi yang disampaikan, lebih dari itu lebih awal datang ke masjid,
maka bisa berbuat banyak di dalam masjid kebaikan-kebaikan yang diinginkan mengisi hari istimewa dan hari yang luar biasa itu Jumat. Pertama, mulai dari mesti walaupun di luar hari Jumat, kecenderungan kita masuk masjid itu gak open tahiyatul masjid. Tapi kalau hari Jumat ngopeni itu tahiyatul masjid. Satu. Kemudian yang kedua, bisa iktikaf lebih banyak. Bisa iktikaf lebih banyak, kemudian mungkin membaca Quran dan seterusnya. Terus nanti di samping tentu saja ada qobliyah tadi. Qobliyah itu biasanya dilakukan setelah azan. Setelah azan itu baru qobliyah. Justru yang ada muncul persoalan baru ini menurut saya. Di satu sisi diharapkan bisa awal berada di masjid, tapi di sisi yang lain ada sesuatu yang hilang. Kapan yang sesuatu yang hilang itu adalah ketika khotib naik di mimbar, khotib sedang berkhutbah, malah justru banyak di antara jamaah sholat Jum'ah, khususnya yang datangnya lebih awal, malah justru kehilangan mendengarkan khutbah. Karena apa? Karena mripate wis ora kena tinggo lungguh bokonge mripate gak melek dan sebagainya, sehingga ngerti-ngerti lho lah kok wis bainal khutbatain begitu. Sampai-sampai saya pernah dengar gurauan atau jok-jok segarnya Gus Dur itu. Khotib itu dengan sopir bis sing ugal-ugalan, iku luwih apik bis ugal-ugalan. Lebih baik sopir bis apa sing ugal-ugalan, bis apa itu? Sinar Mandiri. Lebih baik sopir bis Sinar Mandiri yang ugal-ugalan ditambah sing ugal-ugalan. Loh kok Gus begitu? Ya iya. Sopir bis yang ugal-ugalan itu saja bisa mengkondisikan seisi bis berselawat, berzikir, takbir dan sebagainya. Tapi kalau khotib sekarang itu banyak yang membuat jamaah di dalam masjid, malah banyak yang tidak tahu apa yang terjadi. Sampai ada kelakar atau jok seperti itu. Nah ini juga sebagai satu catatan juga. Pak, khotbahnya kepanjangan kali ya? Bukan. Khotbah kalau di sekitar kita sekarang itu enggak ada khotbah panjang-panjang. Khotbah panjang-panjang itu khotbah kelompok mereka, koyo pengajian. Kalau kita insya Allah sesuai dengan aturan bahwa khotbahnya singkat, sholatnya panjang. Khotbah kita itu paling-paling maksimal di kalangan kita itu 15 menit terus komplit sampai khutbah kedua. 10 menit bahkan mungkin kurang dari itu. Sebetulnya udah singkat lah. Kalau kurang dari 10 menit atau 5 menit itu pokoknya ya Pak, hanya yang pokok-pokok saja, ayat, kemudian tidak ada penjelasan, ayat, hadis, udah itu hanya gitu. Padahal sebetulnya khutbah itu juga ada pesan yang ingin disampaikan kepada jamaah sehingga bisa menambah wawasan dan saling mengingatkan khususnya kepada jamaah. Nah ini termasuk bagian dari yang perlu diperhatikan oleh kita, bahwa sing khutbah itu, khotibnya itu ya tahu keadaan jamaah, kemudian jamaah juga perhatian perlu mendengarkan. Sampai-sampai sekitar tahun 90-an dulu itu pernah ada usulan nyeleneh, tapi nak dipikir janjane ya ono masuk akali. Piye bisane khutbah itu didengarkan semua jamaah? Kalau tidak salah saya pernah dengar, saya ingat itu, maksud saya adalah Profesor Dr. Amin Syukur Yayan Wali Songo ketika itu rame di koran Suara Merdeka ketika itu mengusulkan bagaimana kalau misalnya khotib itu menyiapkan slide, nah saiki ya proyektor begitu ya, menyiapkan slide sehingga
perhatian jamaah itu tidak perhatian pada menunduk dan akhirnya ngantuk, tapi melihat, wah rame dikecam kanan kiri, banyak yang mengecap, akhirnya ya enggak apa-apa, saya usul saja, kalau enggak diterima ya sudah, enak saja gitu, yang orang intelektual seperti itu. Lah itu maksudnya hanya untuk apa, menyindir dan hanya untuk menyikapi keadaan yang seperti itu. Jadi kalau sekarang itu maunya malah praktis ya, khutbahnya singkat, sholatnya juga singkat. Padahal mestinya kan khutbahnya singkat, sholatnya agak panjang. Ayat atau surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah janjane ora panjang. Lho ngono iku lho, di kalangan kita sekarang itu, ngono iku ya dianggap itu panjang. Akan menjadi kaget ketika mereka menunaikan umroh atau haji. Sholat, jangankan sholat Jum'ah, sholat harian biasa maktubah itu saja masuk ngasih teklok, suwi'e ra karu-karuan, ayate panjang-panjang. Jadi keadaan yang seperti ini berbalik atau berbeda sekali antara di sana dan di sini. Jadi saya ingin lebih tegaskan bahwa tidak hanya persoalan yang kita angkat saja kaitannya dengan qobliyah dan ba'diyah Jum'ah, tapi juga kita lebih pada pengembangan bahwa kita lebih bisa memanfaatkan waktu Jum'ah yang istimewa Sayyidul Ayyam itu bisa lebih banyak, bisa lebih panjang waktunya, bisa lebih asyik di masjid, sehingga bisa banyak perbuatan ibadah yang bisa kita lakukan. Tapi tentu saja harus mengkondisikan diri fit, mengkondisikan diri sehat, mengkondisikan diri siap untuk semuanya, sehingga lebih baik para muda khususnya dan kita semua kalau misalnya free hari Jumat itu kaitannya kerja, maka bisa istirahat, tidur jauh sebelum kita berangkat ke masjid, sehingga di masjid tidak ada acara tidur atau ngantuk. Dan ini sebetulnya yang bicara ini juga biasa seperti ini. Ngelentok itu ya wis dengan dasar wong tidurnya orang yang duduk tetap pada duduknya, tidak bergeser, itu tidak membatalkan sholat, prinsipnya itu. Tapi ada sesuatu yang hilang ketika khutbah itu. Jadi insya Allah kalau kaitannya dengan materi yang dibaca Al-Qari yaitu Kiai Yasin tadi, tidak ada yang muskil, tidak ada yang insya Allah tidak ada yang mempertentangkan. Mungkin pada tahun 80-an, 90-an kalau kita ada di kota-kota besar itu masih kadang-kadang kita sering ada teguran atau apa. Tapi insya Allah sekarang tingkat toleransi mereka yang tidak sepaham dengan kita insya Allah lebih tinggi daripada beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi ini tidak menjadi persoalan lagi, dan lebih memantapkan yang sudah jalan tetap jalan, dan untuk menyoal pihak-pihak lain yang menyoal ini insya Allah relatif kecil kalau ada di kalangan dan di lingkungan kita sehari-hari seperti ini. Demikian nambah sedikit sekedar omong-omong yang mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila ada banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ketua MBC NU Kragan telah banyak menerangkan tentang tidak hanya qobliyah dan ba'diyah Jum'ah saja, tapi mengenai tentang Jum'ah, bahwasanya Jum'ah itu adalah Sayyidul Ayyam. Bagaimana kita sebagai Jam'iyah Nahdlatul Ulama, penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa memanfaatkan momen Sayyidul Ayyam itu untuk beribadah, agar ada perbedaan antara
Ahlus Sunnah dan tidak. Karena apa? Karena kebanyakan kita hari Jumat itu libur, tapi kita gunakan untuk bersantai ria. Berbeda dengan libur yang ada di seperti yang ditarakan untuk di daerah Jepara, itu libur pegawai swasta, pekerja-pekerja kayu, tukang-tukang kayu itu liburnya hari Jumat. Mungkin untuk di daerah kita di Rembang mungkin bisa dianut atau mungkin diusulkan bagi yang punya kompeten di sana, bisa diusulkan bisa libur hari Jumat agar bisa dimaksimalkan untuk beribadah sebagaimana support yang diberikan oleh Bapak Kiai Hamzani tadi, agar bisa memanfaatkan Sayyidul Ayyam. Itu saja dari kurang lebihnya seperti itu dari Pak Kiai Hamzani. Mungkin ada yang lain kepengen nambahi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saya ingin sedikit bertanya. Sering kita jumpai di wilayah kita ini bahwa kebanyakan orang muslim datang ke masjid itu pada akhir waktu. Bahkan pada kebanyakan sering ada yang terlambat. Nah, kebanyakan masih ada waktu untuk melakukan sholat qobliyah Jum'ah. Yang saya ingin tanyakan adalah, manakah yang lebih utama pada saat masih ada waktu untuk melakukan sholat qobliyah Jumat atau melakukan sholat tahiyatul masjid? Demikian yang saya tanyakan. Ya, saya ulangi pertanyaan Pak. Untuk Pak Kiai Muhammad Yasin mungkin bisa menjawab bagaimana kebanyakan tradisi di Indonesia itu atau di daerah kita khususnya Rembang itu banyak orang-orang yang memang sengaja atau mungkin dari jamiah kita itu sengaja datang ke masjid untuk itu di akhir waktu atau menjelang azan. Pertanyaan tadi apa, Mas? Oh ya, agar menjelang azan. Ini atau mungkin setelah azan. Ini ada pertanyaan, manakah yang lebih utama, yang lebih afdol antara sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah Jum'ah? Mungkin Pak Kiai Yasin bisa langsung menjawab, monggo. Jadi sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat penghormatan terhadap masjid. Artinya ketika masuk masjid, begitu masuk masjid, maka dalam rangka penghormatan masjid kita bentuknya adalah sholat. Jadi masuk ya sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu karena esensinya itu adalah sebuah penghormatan terhadap masjid, maka sholatnya itu boleh berupa sholat apapun, sholat wajib atau sholat sunnah yang lain. Yang penting begitu masuk itu ada suatu bentuk perbuatan yang berupa sholat. Jadi masuk terus langsung sholat fardu, pokoknya begitu masuk kemudian sholat duha misalkan, maka sholatnya duha ini pun itu sekaligus kategori sholat yang tahiyatul masjid. Yang penting begitu masuk itu ada bentuk. Jadi intinya pertanyaan sampean yang mengenal terhadap pertanyaan sampean itu, begitu masuk ya sholat. Zaman sholatnya adalah sholat qobliyah
qobliyah itu, qobliyatul jum'ah ya, qobliyatul jum'ah itu sudah memasukkan dengan sendirinya adalah kategori sholat tahiyatul masjid. Karena yang awal tadi yang menjadi awal, yang penting tahiyatul masjid itu adalah penghormatannya berupa sholat. Sholat itu wajib atau bahkan sholat itu fardu, itu sudah apa macamnya, ya termasuk itulah pokoknya tersetu bahasanya nggak batak bisa aku. Nggih ngoten niku mau tadi. Ya cukup dua rakaat sholat qobliyatul masjid, otomatis ini kategori tahiyatul masjid. Ya. Jawaban dari Bapak Kiai Muhammad Yasin bahwasanya dari pertanyaan apakah ketika seseorang itu datang terlambat dan mungkin sudah azan, apakah yang harus dilakukan sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah Jumat? Ini jawaban dari Bapak Muhammad Yasin. Itu sholat tahiyatul masjid itu merupakan esensi daripada bentuk kita masjid, maka boleh dilakukan dengan sholat atau ibadah yang lain, sholat yang bentuknya itu adalah juga merupakan hormat terhadap masjid, termasuk melakukan sholat sunnah qobliyah. Jadi ketika kita datang langsung sholat sunnah qobliyah karena kita terlambat, dan juga karena ketika imam sudah, apalagi imam sudah masuk mimbar, maka kita disunahkan untuk segera mungkin untuk cepat-cepat dalam hal melakukan sholat sunnah agar bisa segera mendengarkan khotib. Nah, itu berarti kita sholat qobliyah nanti dapat pahala juga sholat tahiyatul masjid. Ngoten Pak nggih, otomatis. Sehingga itu bisa termasuk kategori tahiyatul masjid. Itu sholatnya harus di dalam masjid. Kalau di luar ya namanya ya qobliyah tok, namanya qobliyah tok. Karena sejak yang menjadi awal ketika masuk masjid, maka kita disyariatkan kasih penghormatan terhadap masjid, yaitu penghormatannya adalah berupa sholat, namanya sholat tahiyatul masjid. Meskipun sholat tahiyatul masjid itu tidak harus kita sekedar niat tahiyatul masjid, tidak, bisa dalam bentuk sholat yang lain, yang penting ada wujudnya sholat. Dan di dalam masjid otomatis penghormatan masjid, dan di dalam masjid maka dengan sendirinya sudah bisa terpenuhi bahasa sholat tahiyatul masjid. Lah kalau seandainya Jumatannya di lapangan, ya tidak ada bahasa tahiyatul masjid, tidak ada. Karena ketika lapangannya bukan masjid, ya misalnya lapangan biasa, ya tidak ada. Kan tahiyatul masjid adalah sholat dalam rangka penghormatan terhadap masjid. Monggo yang lain mungkin ada pertanyaan yang lain mengenai sekitar materi yang ada, atau mungkin yang lain lah, mungkin yang tidak berhubungan dengan materi, yang penting kita bisa dialog, bisa ya silakan. Terima kasih. Saya ingin menyambung kepada pertanyaannya Mbah Huye tadi yang pertama itu ya. Jadi yang dibahas itu kan hari Jumat, apa yang dikatakan bapak-bapak kiai adalah momentum hari suci kita untuk melaksanakan segala hal yang bersifat positif, ngoten. Tetapi pertanyaan pertama tadi mengatakan kita ini untuk persoalan qobliyah ba'diyah sudah selesai, ngoten. Kalaupun ada itu masih aman, tidak sampai gontok-gontokan. Yang menjadi masalah adalah kenapa sih ini nampaknya hanya di Jakarta mawon, Pak Kiai. Di selain Jakarta tidak ada. Jadi kenapa sih momentum hari Jumat dipakai untuk demo di Bawaslu, sholat di Monas, GBK? Ini kan masalah ngoten loh, Bapak Kiai. Kalau qobliyah sudah selesai, tapi momentum hari Jumat itu kenapa sih harus dipakai simbol untuk apa, seolah-olah membela kaum muslimin dan lain sebagainya. Apalagi ada paslon 1, 2 itu kan dikatakan kalau sampai orang muslim kalah dalam pilpres ini, katanya kan begitu. Padahal nomor 1 dan 2 ini sama-sama muslim. Jadi yang gembar-gembor itu bagaimana? Bagaimana hukumnya? Ini kan
akan panjang sekali perdebatannya tentang itu. Tapi mohon pencerahannya begitu Pak Yai. Ataupun ada tanggapan yang lain, matur suwun. Ya, saya ulang, ini menyambung dari Pak Kiai Muhammad Thoyib, Saudara Gus Zahid menambahkan atau membuka retorika yang terjadi di negara kita, tapi khususnya di ibu kota itu ketika mereka kebanyakan dari golongan Islam keras, waduh, ini keras kalau gluduk Islam itu mereka sering menggunakan momen hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam itu bukan untuk beribadah, tapi untuk melakukan demo atau kegiatan-kegiatan yang lain yang intinya mengganggu banyak aktivitas-aktivitas masyarakat yang lain yang merasa terganggu. Oleh karena itu mungkin ada pencerahan-pencerahan dari yang lain mengenai tentang kenapa kok mereka atau mungkin ada tahu punya argumen atau mungkin pernah masuk ke mereka bagaimana kok bisa mereka menggunakan hari Jumat itu sebagai hari untuk berdemo, sholat Jumat nanti di Monas bareng-bareng. Apakah mungkin punya tujuan di balik itu atau mungkin alasan yang lain? Monggo, mungkin yang lebih tahu mungkin Pak Fakih. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semuanya, saudara-saudaraku, anak-anakku yang saya hormati. Kita berbicara tentang satu kebenaran. Klaim akan sebuah kebenaran. Jangan dipikir Islam itu NU ansih. Islam adalah semua yang ketika dia bersyahadat harus kita akui sebagai muslim, al-muslim, akhul muslim, orang Islam. Mereka punya narasi, punya argumentasi, itu adalah benar. Saya banyak bergaul dengan orang-orang seperti itu. Bahkan dalam perdebatan ketika saya menyampaikan satu narasi dan di perdebatan di WA itu saya dikejar dari mana sumbernya, dari mana itu nanti Mas Zaid boleh mengejar dari mana argumentasi ini, coro gampangannya dalile kondi. Kalau saya dikejar dan saya terpojok, nanti saya bisa sangat ngawur. Pernah saya sampaikan pada satu dialog, saya menyampaikan kata filosof Perancis, namanya keturunan Filipina, namanya Kim Kardashian. Mereka bingung siapa sih Kim Kardashian itu. Kok ono filosof Perancis, saya juga belajar filsafat gak nemakna. Ternyata kengawuran saya itu kemudian menjadi guyon. Kangrengane pakai juga boleh Kim Kardashian itu bintang porno. Ini memang terjadi. Baiklah bapak-bapak semuanya, saudara-saudara yang saya hormati. Kita tengah berada, NU ini pada pusaran ya, yang sebenarnya saya kemarin dengan beberapa teman sowan dengan ke Gus Solah. Siapapun tidak boleh meragukan ke-NU-an seorang Gus Solah. Gus Solah itu ketika kami datangi, beliau ya Allah Gusti nangis, ngguguk. Ini terjadi. Gara-gara apa? Tidak seharusnya NU masuk pada kontestasi pilpres semacam ini. Terlalu sakral kata beliau. NU untuk dipertaruhkan seperti ini. NU itu haruslah rahmatan lil alamin, haruslah dimiliki oleh semuanya dan memiliki semuanya. Itu kata Gus Solah.
Kemarin waktu di Pondok Al-Wahdah pertemuan dengan kiai-kiai se-Indonesia pada waktu itu di Pondok Al-Wahdah Lasem. Gus pinten? Allahu Akbar. Iya. Jadi gini, bahkan ada satu kesimpulan mereka. Jangan lupa, mereka itu adalah bagian dari NU. Mereka adalah orang-orang seperti kita yang punya narasi kebenaran yang kebetulan berbeda dengan saudara-saudara. Tapi jangan menganggap wah iku apa, salah seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Yang namanya kebenaran itu satu, tapi sudut pandangnya bisa berbeda. Bahkan ini dari Madura nih yang berbicara. Bahkan dia begini, dengan lantang begini, jangan harapkan NU kembali kepada khitoh 1926 kalau Prabowo kalah. Ada yang bilang seperti itu. Allahu Akbar, takbir kabeh. Loh. Dilihat lagi kemudian, ya. Ya. Yai Ma'ruf ini mungkin menjadi apa itu orang kepenak ngomong ya Allah ye jenenganku sampun sepuh urusane panjenengan niku tengah-tengah umat ngaji paling dawuh paling fatwa kok jenengan atase kedonyan ya Allah. Ada itu narasi itu nyata. So jere sapa kondora? Kalau Yai Ma'ruf kemudian disodorkan atau bahkan menyodorkan diri masuk kontestasi pilpres dan kemudian hampir semuanya orang NU kecuali yang kubunya Jombang dan sekitarnya yang menentang habis-habisan, termasuk di sini kita bisa menjumpai Gus Naji, kemudian Gus Fakih Mudawam, kemudian Gusku Fakih kepala SMP Al-Hikmah, bisa jadi. Jangan pikir saya juga tidak orang NU. Sebelum lahir saya juga sudah NU, mati pun akan diruat dengan cara NU. Narasi bisa berbeda, unsur kebenaran yang bisa berbeda. Lah inilah yang dibutuhkan kedewasaan kita. Kita kembali ke hari Jumat itu ya. Hari Jumat betul Sayyidul Ayyam. Betul, saya sepakat itu. Dan mereka juga jangan kemudian kita mengklaim wah itu turunane Ibnu Muljam, itu kan keturunane Mu'tazilah, Wahabi dan sebagainya. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Mereka punya dalil yang cukup, alasan yang cukup kenapa Pilpres harus dimenangkan oleh Prabowo. Mereka punya dalil, pula narasi kebenaran, dan kita tidak boleh mengatakan sangat lucu wah kowe ku apa. Enggak bisa seperti itu. Kita punya saudara-saudara bolehlah punya narasi harus memenangkan Yai Ma'ruf, harus memenangkan 01. Oke. Lah inilah bentuk kedewasaan kita. Seperti itu saudara-saudara. Kalau di Jawa Timur, anak-anak saya semuanya alumni Pondok Sunan Derajat. Yai Ghafur itu nih dukung Prabowo, habis-habisan sudah. Apakah saudara berani mengatakan Yai Ghafur keblinger? Ayo, sing ngomong tak ketang dase. Enggak bisa seperti itu. Ya, inilah yang dibentuk, yang saya ingin tegaskan kepada saudara. Saudara sebaiknya punya referensi yang cukup, punya alasan yang cukup. Ketika saudara sampai menyimpulkan mendiskreditkan narasi kebenaran orang lain dengan mengunggulkan kebenaran saudara sendiri, apa yang terjadi itu adalah bentuk dari ketidakbenaran itu sendiri. Selanjutnya saya punya cerita menarik. Ketika anak-anak Banser ya, gitu ya, ngobong bendera HTI ya, saya komen di grup caleg PKB Kabupaten Rembang. Kok komen ngene, to bento mbok entek-entek noleh cong-cong. Saya komen seperti itu. Apa yang terjadi? Semuanya wah iki pakai karepe piye iki?
Kok iso bener ngono? Apa yang terjadi kemudian? 3 jam kemudian semuanya bendera HTI di mana-mana berkibar. Dan ternyata apa yang terjadi? Mana anak Banser? Plakatek gak ono sing metu blas. Terjadi itu. Dan apa akhirnya? Wah, bener jebule Pak Fakih. Itulah yang dimaksud dengan narasi kebenaran yang tidak boleh kita mengklaim kitalah yang paling benar. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita harus pahami bahwa langsung saja, nggih. Bapak Kiai Fakih Al Pandangan Kuloni ini sepupunya Rocky Gerung. Rocky Gerung. Termasuk menjumlatil injimaul lama ini, Pak. Kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Fakih, apa yang menjadi pernyataannya tadi, saya pikir urusan ngaji ini mau dibawa-bawa ke ranah hal-hal yang sebenarnya tidak substansial di dalam pemikiran kita, baik masalah keaswajaan maupun masalah ngaji di bulan Ramadan ini. Dan kita sadari karena beliau mungkin saat ini lagi lesuwen. Delok mangane. Delok mangan pecel. Gini, Pak. Kita tidak perlu banyak membela sesuatu yang sebenarnya itu sudah usang bagi kita, barangkali urusan 01 dan 02. Panjenengan memiliki dasar bahwa Gus siapa? Gus Solah, kemudian Gus Kiai Abdul Ghafur Al-Drajati, kemudian ya Al-Faqih Mudawami, kemudian Kiai Taqiyuddini, itu yang kemarin sudah berbondong-bondong ikut bersama barisan pejuang takbir. Pejuang takbir. Saya pikir itu disudahi saja. Saat ini kita buka sesuatu yang baru. Kalau kita mengikuti yang ada di media itu ada 01, 02, kita cukup itu sudah selesai, kemudian kita ganti dengan 03 yaitu Persatuan Indonesia. Saya kira itu, Pak, ya. Jadi tidak perlu dibawa-bawa lagi urusan begini, narasi-narasi, ujaran-ujaran, konten-konten yang ada di media berkaitan dengan 01, 02 kita tiadakan saja. Kita fokuskan kepada perjuangan Nahdlatul Ulama li'ila'i kalimatillah. Saya kira cukup itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Sedikit menambah ya, berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Fakih, Dr. Fakih. Beliau memang sangat kompleks, Pak, kalau membahas mengenai itu. Jadi rentetannya itu tidak hanya sekedar pada satu momentum saja, apalagi ini momentum ritual tahunan bangsa Indonesia begitu. Dan kalau berbicara mengenai itu, kemudian kita terkoyak persatuan, bahkan sesama saudara, dulur kandung dan lain sebagainya itu menuai banyak perdebatan, nampaknya terlalu kecil begitu, Pak.
Dan sejarah pun juga sudah membuktikan antara sana dan sini bahwasanya memang ini hanya murni kontestasi politik, jadi tidak ada perjalanan yang lain lagi kecuali hanya memang kepentingan, yaitu tadi perut, itu saja. Saya kira itu saja. Dan saya sepakat bahwasanya mengorek atau mengevaluasi apa yang sudah terjadi untuk saat ini itu sangat penting, dan saya sangat mengapresiasi sebesar-besarnya oleh Pak Dr. Fakih tentang ini, karena dengan begitu adrenalin kita terpacu, Pak. Pikiran kita juga mulai luber, akan kembali lagi pada sejarah masa silam, dan itu menurut saya, hemat saya, itu sangat penting sekali. Itu saja yang menjadi komentar. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Ya, karena sudah ada beberapa jawaban tentang apa yang diutarakan oleh Pak Fakih. Intinya untuk kontestasi itu 0201 sudah usai, dan mari kita lanjutkan dengan 03 Persatuan Indonesia ya. Namun dari pertanyaan Pak Zahid tadi belum terjawab mengenai tentang kenapa mereka selalu menggunakan momen hari Jumat sebagai momen demo dan aktivitas-aktivitas yang sekiranya mengganggu ketertiban masyarakat, seperti demo yang mungkin berjilid-jilid. Itu selalu mereka menggunakan pas momen hari Jumat. Apakah mungkin ada alasan, ada yang tahu mungkin alasannya apa? Atau mungkin ini Bapak Komandan Hakim mungkin tahu alasan kenapa mereka selalu menggunakan hari Jumat sebagai hari untuk melakukan aktivitas demo. Apakah mungkin mereka ketika terjadi chaos nanti andaikan terjadi chaos mereka siap untuk mati syahid, dan itu hari Jumat, mungkin mereka menganggap ketika mati hari itu hari Jumat. Apakah seperti itu mungkin? Atau ya, mati syahid apa mati syahid tidak tahu. Tapi sebagaimana yang diutarakan Pak Fakih tadi, saya salut. Memang Islam, karena kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah berbeda pendapat, saya kira kita juga harus mengakui mereka walaupun pilihan mereka berbeda 02. Kita sebagai kebanyakan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Jamiah Nahdlatul Ulama memilih 01 karena mengikuti atau menghargai mereka. Wakil kita ya sekarang itu adalah yang jadi ini adalah termasuk Islam, maka kita harus tetap menghargai mereka walaupun mereka punya pendapat yang lain. Tetap kita harus mengakui bahwa mereka juga adalah Nahdlatul Ulama. Gitu aja. Mungkin yang lain kepengen nambahi, silakan Pak Oye.